Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas setelah Perdana Menteri dan sejumlah pejabat Houthi tewas akibat serangan udara Israel. Kelompok bersenjata dari Yaman itu langsung bereaksi. Tak hanya melayangkan kecaman, Houthi tak segan melancarkan berbagai serangan balasan di Laut Merah hingga wilayah Israel. Dari serangan ke kapal hingga insiden yang mengganggu stabilitas kawasan, semua ini menunjukkan tensi konflik akan terus naik. Lalu, seperti apa cara-cara Houthi membalas Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan balasan pertama digencarkan pada Senin 1 September 2025 dengan meluncurkan rudal ke sebuah kapal tanker di Laut Merah. Houthi mengeklaim rudal itu menyasar kapal Scarlet Ray berbendera Liberia yang mereka sebut dimiliki oleh Israel. Meski begitu, Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan serangan itu tidak mengenai sasaran. Mereka menyebut kru kapal melihat percikan dari proyektil tak dikenal yang jatuh di dekat kapal dan terdengar ledakan keras. UKMTO mengatakan seluruh awak kapal selamat dan kapal tetap melanjutkan pelayaran. Kemudian serangan kedua diluncurkan pada Selasa 2 September 2025 dengan menembakkan 2 rudal ke Israel. Namun militer Israel menyebut rudal itu hancur di wilayah Arab Saudi. IDF menjelaskan tidak ada rudal pencegat yang dilepaskan dan sirine peringatan juga tidak dihidupkan di Israel. Pada hari yang sama, IDF menyatakan Angkatan Udara Israel berhasil menghadang sebuah drone yang diluncurkan dari Yaman sebelum masuk ke wilayah udara Israel. Sesuai kebijakan, tidak ada sirine yang dihidupkan. Sehari sebelumnya, IDF juga berhasil menembak jatuh sebuah drone Houthi sebelum masuk ke wilayah Israel. Dalam pernyataan resmi, IDF menegaskan tidak ada sirine yang dihidupkan dan sebagian besar drone Houthi memang gagal atau dihancurkan sebelum sampai Israel. Balasan ketiga tampaknya berhasil mengganggu stabilitas kawasan. Houthi diduga memutus kabel bawah laut di Laut Merah dan berhasil mengganggu akses internet di sejumlah wilayah Asia dan Timur Tengah pada Minggu 7 September 2025. Microsoft melalui situs webnya menjelaskan wilayah Timur Tengah mungkin mengalami lambatnya akses internet karena putusnya jaringan serat optik tersebut. Perusahaan teknologi asal Redmond itu tidak merinci lebih jauh, namun menyebutkan trafik yang tidak melalui Timur Tengah tetap aman. Sementara organisasi yang memantau konektivitas internet, NetBlocks, menyatakan semua pemadaman kabel di Laut Merah menurunkan akses internet di berbagai negara, termasuk India dan Pakistan. Mereka menyebut gangguan ini terkait sistem kabel SMW4 dan IMEWAY di dekat Jeddah, Arab Saudi. Perusahaan telekomunikasi besar Pakistan, PTCL, juga telah mengonfirmasi terjadinya pemutusan kabel tersebut. Di Uni Emirat Arab, pengguna internet melaporkan lambatnya koneksi melalui provider DU dan Etisalat, namun pemerintah setempat belum memberikan penjelasan resmi terkait gangguan ini. Kabel bawah laut bisa rusak akibat jangkar kapal, namun juga berisiko diserang. Proses perbaikan biasanya memakan waktu berminggu-minggu karena kapal dan teknisi harus menemukan titik persis kerusakan. Lansir media Israel, Times of Israel, pemutusan kabel bawah laut ini disebut bertujuan menekan Israel untuk menghentikan perangnya dengan Hamas di Gaza. Pada awal 2024, pemerintah Yaman sempat menuduh Houthi berencana menyerang kabel di Laut Merah. Sejumlah kabel memang terputus, namun Houthi membantah terlibat. Serangan balasan selanjutnya yaitu peluncuran drone yang menyasar Bandara Raymond di Israel Selatan Minggu 7 September 2025. Serangan ini telah dikonfirmasi juru bicara Houthi, Yahya Sari, yang mengaku kelompoknya melancarkan operasi besar-besaran dengan drone yang menyasar Negev, al-Rasras, Askelon, Asdod, dan Jaffa. Ia menambahkan, salah satu drone berhasil mengenai Bandara Raymond hingga membuat bandara itu sempat ditutup dan aktivitas penerbangan terhenti. نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا، وقد توزعت على النحو التالي: طائرة مسيرة على مطار رامون، وقد أصابت المطار بشكل مباشر بفضل الله،
وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه. Serangan drone tersebut berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan menghantam terminal bandara tersebut. Sebuah rekaman menunjukkan kaca pecah, puing berserakan, serta asap pekat yang membuat orang-orang panik mencari perlindungan. Seorang pria berusia 63 tahun mengalami luka ringan akibat pecahan ledakan, sementara seorang wanita terjatuh saat melarikan diri. Beberapa orang lainnya juga mendapat perawatan karena gangguan cemas. Usai serangan, wilayah udara Bandara Remen ditutup sementara. Otoritas bandara Israel mengumumkan semua penerbangan sementara dihentikan, namun beberapa jam kemudian operasi bandara kembali normal. Militer Israel mengaku sedang menyelidiki mengapa drone berisi bahan peledak itu tidak terdeteksi sebagai ancaman. Penyelidikan awal mengungkap drone itu sebenarnya terdeteksi radar, namun tidak dianggap sebagai ancaman oleh pasukan pertahanan udara. Akibatnya, sirine tidak berbunyi dan tidak ada upaya pencegahan. IDF menjelaskan tidak ada gangguan teknis pada sistem deteksi, melainkan kesalahan manusia dalam pengklasifikasian drone. Balasan Houthi ke Israel datang dalam berbagai bentuk, yakni menembakkan rudal dan drone ke wilayah Israel, menyerang kapal-kapal di Laut Merah, hingga mengganggu stabilitas internet lewat pemotongan kabel bawah laut. Semua aksi ini menegaskan konflik tidak hanya berlangsung di medan tempur, tapi juga merembet ke aspek ekonomi, diplomasi, dan keamanan regional. Akankah aksi saling balas antara Israel dan Houthi menjadi konflik berkepanjangan? Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.